Dunia ini sering menceritakan legenda tentang para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain, cahaya terang yang ditakdirkan untuk membawa keselamatan. Tapi, ini bukanlah kisah mereka. Ini adalah kisah tentang bayangan yang lahir dari cahaya itu. Sementara yang lain dimandikan dalam kemuliaan, satu anak laki-laki ini hanya menerima cemoohan. Harapan adalah hal yang rapuh. Satu kata dari sang dewi sudah cukup untuk mengubah teman menjadi penonton yang bisu. Setiap hari, Toka jadi samsak hidup, dipukuli dan dikasih makan cuma sekadarnya. Ibunya, wah jangan ditanya, beliau udah pasrah total, seolah-olah suara rintian anaknya itu cuma iklan lewat di sinetron favoritnya. Semua pengalaman pahit ini sukses membentuk Toka jadi pribadi yang super penyendiri, lemah, dan tingkat kepercayaan dirinya mungkin sampai minus. Lalu singkat cerita, suatu pagi Toka kebangun dari mimpi buruk soal masa lalunya. Di dunia nyata malah disuguhi pemandangan yang gak kalah ngeselin di dalam bis sekolah. Lagi-lagi dia berulah. Korbannya kali ini adalah Sogo Ayaka, cewek baik hati yang lagi asik baca novel. Cowok Yamada ini dengan seenak jidatnya merebut novel itu sambil ngejek-ngejek. Di dalam kepalanya, Toka udah berkhayal jadi pahlawan keren yang datang nyelamatin Ayaka. Tapi realita menamparnya keras. Dia cuma cowok lemah yang kalau ikut campur malah jadi korban selanjutnya. Sebuah fenomena gila terjadi. Tiba-tiba seluruh siswa di dalam bus itu berpindah tempat. Mereka sekarang berdiri di hadapan sebuah altar super megah. Di dunia yang jelas ini tuh bukan bumi. Di depan mereka, seorang wanita luar biasa cantik memperkenalkan diri sebagai Dewi Vesis. Dengan senyum manis, dia menjelaskan bahwa kerajaan Alion telah memanggil mereka semua ke dunia ini. Tujuannya yaitu menjadi pahlawan buat ngelawan Raja Iblis yang baru aja bangkit dari tidur panjangnya. Kirihara yang emang punya jiwa pemimpin langsung maju sebagai perwakilan. Dia nanya dengan tenang, gimana kalau mereka nolak tawaran kerja ini? Dewi Vesis dengan kalem ngejelasin bahwa jalan pulang ke dunia asal cuma ada satu. Mereka harus mengalahkan Raja Iblis dan ngedapetin elemen jahat, sebuah item langka yang cuma bisa didapat setelah si Raja Iblis nanti tewas. Intinya ini tuh quest wajib yang gak bisa di-skip. Oyamada langsung protes keras, kayak mama nawar di pasar. Sadar, bahkan di dunia fantasi ini takdirnya pun tetap sama, yaitu jadi karakter latar, seorang NPC yang gak dianggap. Ironisnya, Yasuto Mohiro, si kutu buku yang sering jadi bahan bully, malah ngedapetin kemampuan gelap yang unik dan juga langka. Setelah semua penilaian kelar, Vesis menjatuhkan vonisnya. Dia manggil Toka ke depan altar. Dengan tatapan dingin dan tanpa emosi, Vesis menyatakan bahwa Toka adalah peringkat level terendah. Sekarang natap dia dengan hina, dan dia malah nyuruh Toka buat nunjukin rasa hormat. Harapan terakhir Toka ada pada Sogo Ayaka. Cewek itu mencoba protes, bilang kalau semua ini gak adil. Tapi sebelum dia bisa ngomong lebih banyak, Vesis dengan santainya bikin dia pingsan, lapak tangan. Belum cukup, Kirihara ikut pamer dengan menciptakan bola api raksasa. Seolah-olah dia mau bilang, lihat nih, beda level kita sejauh ini bro. Di sini semua orang di sana pun menertawakan betapa menyedihkannya si Toka ini. Di tengah semua hinaan itu, sesuatu di dalam diri Toka akhirnya patah, retak, lalu hancur berkeping-keping. Air mata kesedihan yang biasa menemaninya kini berhenti mengalir. Sebuah suara dingin di dalam hatinya berbisik, menyuruhnya untuk berhenti jadi orang baik dan melepaskan semua kebencian yang selama ini ia pendam. Toka akhirnya angkat kepalanya, sambil menatap lurus ke arah Vesis dengan mata yang dipenuhi kebencian murni. Toka melontarkan kutukannya. Dia nggak lagi memohon, tapi mengancam. Dia menyebut sang dewi sebagai jalang busuk, dan bersumpah dengan suara yang bergetar karena amarah. Jika dia berhasil keluar dari neraka itu hidup-hidup, dia akan membalas dendam pada setiap orang yang telah mengkhianatinya. Begitu ritual pengasingannya selesai, memori Toka langsung merasakan sensasi ditarik paksa. Dan dia pun terlempar ke dalam sebuah gua yang gelapnya pekat banget. Kayak dompet di tanggal tua gitu, gelap doang adanya. Dia coba memeriksa statusnya, tapi percuma, cahaya yang super minim bikin dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Dengan sisa harapan, dia iseng ngalurin sedikit mana ke tas kulit pemberian si Dewi. Satu-satunya item starter pack yang dia punya. Dan ternyata itu berhasil. Permata di tas itu langsung bersinar terang benderang kayak lampu sorot menerangi sekelilingnya. Saat dia melangkah lebih jauh, dia sadar kalau dari tadi dia lagi nginjek tumpukan tulang belulang manusia. Dekorasi interior guanya juga agak serem gitu. Rasa takut langsung menjalari seluruh tubuhnya. Belum sempat otaknya selesai memproses kengerian itu, panitia penyambutan langsung muncul. Seekor monster buas nongol dan tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Atau hoki semata. Jangan-jangan skill receh gue ini sebenarnya cheat code, pikirnya.
Setelah meriksa statusnya, dia ngeliat bermana miliknya udah hampir kosong, kayak kuota internet di akhir bulan. Dengan sisa tenaga, dia iseng nyoba mantra racun ke salah satu monster yang lagi jadi patung. Mana alaminya semacam power bank internal yang bahkan nggak terdeteksi di jendela statusnya. Meskipun fisiknya udah capek banget, mentalnya kini yang membara. Dia menantang balik si monster itu, bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membunuh apapun yang menghalangi jalannya untuk bertahan hidup. Dengan monster yang baru bebas di hadapannya, Toka kembali mencoba merapalkan mantra lumpuh. Tapi kali ini, Zong gagal total coy. Dari situ dia langsung ambil kesimpulan penting, kalau ternyata dia gak bisa nge-spam skill yang sama ke target yang sama secara beruntun. Ada semacam kayak sistem cooldown gitulah atau imunitasnya. Otaknya yang mulai terbiasa dengan situasi hidup mati ini langsung bekerja. Dia segera ganti strategi, mengeluarkan mantra tidur, lalu dengan santai meracuni monster itu sampai tewas. Penemuan ini membuatnya sadar bahwa kemampuannya meskipun kuat, punya batasan yang harus dia pahami. Baru aja kelar satu ronde, segerombolan monster lain datang bawa rombongan. Kayak mau tawuran gitu. Melihat dirinya dikepung, Toka bukannya panik, dia malah tertawa sinis, siap buat ngeladenin mereka semua. Dengan sisa-sisa mana dari power bank alaminya, dia melumpuhkan sebanyak mungkin monster sampai tenaganya benar-benar terkuras habis. Tepat ketika kesadarannya mulai memudar dan pandangannya menggelap, sebuah notifikasi biru muncul di hadapannya. Levelnya melonjak drastis, gak nanggung-nanggung, langsung ke level 258. Usut punya usut, monster-monster yang dia racuni dari tadi ternyata baru pada mati. Hal itu memberikannya gelombang poin pengalaman atau SP yang gila-gilaan dalam sekejap. Dengan kekuatan dan mana yang terisi kembali, Toka pun bangkit. Dia kembali melumpuhkan semua monster yang tersisa. Kali ini dia sadar ada yang beda. Skill lumpuh miliknya sekarang punya efek area, bisa mengenai beberapa target sekaligus. Sambil menyeringai puas, dia berpikir sinis. Mungkin di seluruh dunia ini cuma si Dewi Jalang itu yang kebal sama kemampuannya. Dia kemudian dengan efisien meracuni semua monster yang tak berdaya, menaikkan level skill racunnya, dan mengubah mereka semua jadi pudi-pudi XP. Setelah pertempuran brutal itu usai, Toka meriksa statusnya. Semua atributnya meningkat berkali-kali lipat, terutama bermana miliknya yang sekarang udah panjang banget. Udah kayak antrian sembako yang panjang banget. Proses panen SP belum selesai. Monster-monster beracun itu mati satu persatu, terus menaikkan levelnya. Dari 258 naik ke 395, lalu tembus sampai 501. Dengan kekuatan sebesar ini, dia yakin seyakin-yakinnya bisa keluar dari neraka ini hidup-hidup. Namun, ada satu masalah mendasar yang gak bisa diselesaikan dengan level tinggi, yaitu masalah perut keroncongan. Dia mulai menjara jubah dan barang-barang berguna dari mayat-mayat manusia yang berserakan, lalu mencoba memakan daging monster. Hasilnya gagal total, kulitnya sekeras baja dan rasanya mungkin lebih parah dari makan sandal jepit. Saat dia hampir pingsan karena kelaparan, dia melihat permata di tas kulitnya berubah warna jadi ungu. Penasaran, dia menyalurkan sihir ke dalam tas itu. Ajaibnya, tas yang tadinya ringan itu mendadak jadi lebih berat. Di dalamnya dia menemukan sebotol cola dingin dan sebungkus dendeng. Tanpa pikir panjang, dia langsung makan dengan lahap. Di saat itulah dia sadar fungsi sebenarnya dari hadiah yang diberikan Dewi. Tas ini bukan sekedar senter, tapi semacam GoFood gaib. Alat ini tuh disediakan untuk memastikan korbannya bakal mati perlahan, bukan mati cepet. Tapi di tangan Toka, alat eksekusi itu kini menjadi kuncinya untuk bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, Toka telah bertransformasi menjadi seorang pemburu yang super efisien, yaitu melumpuhkan segerombolan monster, sebarkan racun, lalu duduk santai sambil nunggu notifikasinya level up. Udah kayak main game idle gitu, tinggal di setting terus ditinggal AFK. Tahu-tahu udah jadi sultan. Tapi suatu saat ia berhenti sejenak dan menatap pemandangan mengerikan yang telah ia ciptakan, yang mana sebuah ladang pembantaian yang luas, hasil karyanya sendiri. Realita dari perbuatannya menghantamnya dengan keras. Lalu tiba-tiba dia menangis, bukan karena takut atau sedih, tapi karena menyadari betapa mengerikannya potensi monster yang selama ini bersemayam di dalam dirinya. Memorinya melayang ke masa kecilnya yang kelam, saat kebencian membuatnya ingin membunuh orang tuanya sebelum paman dan bibinya datang menyelamatkannya dan mengajarinya apa itu empati. Dia sadar kebaikan dan kepolosan yang ia tunjukkan selama ini hanyalah topeng untuk menutupi sisi gelapnya. Pada akhirnya di tengah tumpukan mayat monster itu, dia menerima dirinya seutuhnya. Setelah monster terakhir mati, levelnya meroket gila-gilaan hingga level 957. Dalam perjalanannya mencari jalan keluar, dia menemukan sebuah area dengan ruangan-ruangan aneh yang tersegel. Salah satu ruangan membutuhkan jumlah mana yang sangat besar untuk dibuka, sesuatu yang mustahil bagi Toka versi lama.
Tapi jadi hal sepele bagi Toka versi yang sekarang. Di dalamnya, dia menemukan kerangka seseorang yang tewas karena luka-luka parah. Di samping kerangka itu ada sepucuk surat. Dari surat itulah ia mengetahui identitas si pemilik kerangka. Namanya adalah Artvan, seorang sage agung yang lebih dikenal dengan gelarnya sebagai Artland, sang pahlawan kegelapan yang pernah disinggung oleh Dewi Visis. Dia ini bisa dikatakan sempainya si Toka. Surat dari Artland mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, yang mana dia juga seorang pahlawan yang dipanggil lalu dibuang oleh sang dewi karena dianggap gagal. Mengetahui ajalnya udah deket, Artland meninggalkan seluruh ilmunya sebagai warisan bagi siapapun yang cukup kuat untuk selamat dari neraka ini. Toka pun mendapatkan loot legendaris, yaitu sebuah buku berjudul Seni Terlarang yang berisikan resep-resep alat sihir dan obat-obatan tingkat tinggi, serta sebuah gulungan sihir terlarang yang tulisannya belum bisa ia baca. Toka yakin seyakin-yakinnya, gulungan inilah senjata rahasia semacam cheat code yang bisa ia gunakan untuk membalaskan dendam pada Visis. Di halaman terakhir buku Artland ada sebuah bonus, yang mana ada sebuah peringatan yang ditulis dengan darah biar lebih dramatis. Peringatan itu memberitahukan Toka tentang monster penjaga reruntuhan ini, semacam final boss area gitulah yang namanya adalah pemakan jiwa. Setelah melanjutkan perjalanannya, Toka akhirnya menemukan sebuah gerbang raksasa yang ia yakini sebagai jalan keluar. Kuncinya, sebuah kristal yang tertanam manis di dahi sang penjaga. Dengan levelnya sekarang yang udah mencapai 1829, angka yang sangat-sangat tinggi, Toka merasa cukup percaya diri. Tak lama si penjaga yaitu si pemakan jiwa menampakkan diri. Pertarungan bos pun dimulai. Toka langsung mencoba jurus andalannya yaitu lumpuh. Tapi si monster ternyata punya sistem anti-cheat. Lalu tiba-tiba monster itu menembakkan sinar laser yang langsung melukai tangannya. Toka sadar serangan balasan itu terpicu setiap kali dia mencoba menggunakan skill. Nah, yang bikin repot, monster itu gak punya titik lemah dan terus menekannya tanpa henti. Gak ngasih jeda sama sekali lah buat si Toka ngerapalin mantra. Sementara itu di luar reruntuhan adegan berganti. Ada seorang gadis misterius tanpa berlari ketakutan dari para pengejarnya dan nekat memutuskan untuk bersembunyi di dalam reruntuhan pembuangan ini. Shin kembali ke dalam. Pemakan jiwa mulai beralih ke perang psikologis. Monster itu memuntahkan zat lengket yang kemudian berubah menjadi wujud-wujud manusia. Itu adalah jiwa-jiwa malang yang telah ia mangsa. Sambil menyeringai, si monster tampak sangat menikmati reaksi ngeri di wajahnya si Toka. Pemakan jiwa kemudian menyergap Toka dari balik dinding. Toka di sini berhasil melumpuhkan monster-monster berbentuk manusia itu. Tapi dia ragu untuk menggunakan racunnya. Dia merasa kayak belum siap gitu kehilangan sisi kemanusiaannya dengan membunuh sesuatu yang wujudnya sangat-sangat mirip sama manusia. Melihat konflik batinnya Toka, si pemakan jiwa semakin menikmati pertunjukannya. Monster itu menciptakan lebih banyak lagi monster jiwa, seolah-olah mau bilang, "Ayo, mana lagi mentalmu yang bisa kuhancurkan?" Toka pun di sini mulai berakting. Dia berteriak putus asa, memohon agar mereka menjauh, dan bahkan menangis memanggil pertolongan. Sementara itu, sang monster utama tertawa puas, merasa udah menang telak secara mental. Nah, tepat saat emosi pemakan jiwa mencapai puncaknya karena merasa menang, Toka langsung melancarkan serangan lumpuh yang telak dan sempurna ke arahnya. Di sini Toka pun lalu menjelaskan bahwa semua keraguan, ketakutan, dan tangisannya hanyalah akting. Dia sengaja memancing pemakan jiwa agar lengah karena dia tahu makhluk superior selalu meremehkan yang lemah. Dengan skill lumpuh yang sudah naik ke level 3, Toka tanpa ragu langsung meracuni semua monster jiwa. Dia mengaku bahwa status terlemahnya justru menjadi keuntungan terbesarnya. Karena semua monster di sini, termasuk si bos, meremehkannya habis-habisan. Sambil menatap pemakan jiwa yang tak berdaya, Toka mengejeknya habis-habisan karena bisa dikalahkan oleh seseorang yang dianggap sampah. Saat pemakan jiwa yang lumpuh mencoba bergerak, debuffnya malah membuatnya menerima lebih banyak kerusakan. Toka kemudian meracuninya, menaikkan skill racun miliknya ke level 3. Setelah pemakan jiwa tewas, semua jiwa yang terperangkap akhirnya terbebas. Arwah mereka berterima kasih kepada Toka. Arwah Artland, sang senpai, secara khusus memintanya untuk membalaskan dendamnya pada sang dewi. Toka di sini pun menyanggupinya dengan mantap, karena tujuan mereka memang udah sejalan gitu. Dia pun di sini mengambil kristal dari dahi monster itu, membuka gerbang, dan akhirnya setelah semua penderitaan itu, dia pun berhasil keluar dari reruntuhan. Sementara Toka lagi survival mode di bawah tanah, teman-teman sekelasnya di permukaan lagi sibuk grinding dan farming SP. Oyamada dan Kirihara, dua pahlawan overpower, dengan mudahnya membantai monster-monster, menaikkan level mereka dengan penuh gaya. Ya bisa dibilang udah kayak main game di mode paling gampang gitulah.
Di sisi lain, Yasu, si kutu buku yang dulu sering jadi korban bully, sekarang malah menunjukkan sisi sadisnya. Dia tertawa terbahak-bahak sambil membakar monster dengan api kegelapan. Build-nya udah ganti total, yaitu dari nerd jadi psycho magic. Tapi gak semua orang sekuat mereka. Contohnya Kobato Kashima, seorang gadis pemalu peringkat D yang hatinya terlalu lembut buat ngebunuh monster. Namun kelemahannya ini malah dimanfaatkan oleh Ikusaba Asagi, siswi peringkat B yang otaknya licik kayak politikus. Asagi yang punya rencana buat ngebentuk faksinya sendiri, ngeliat Kobato yang lemah ini sebagai pion yang gampang buat dikontrol. Asagi pun memaksa Kobato untuk membunuh monster yang sudah terpojok. Dia ngasih ancaman verbal, bilang kalau Kobato bakal bernasib sama kayak Toka kalau gagal dalam ujian pertama dari Visis. Dengan berat hati dan tangan gemeter, Kobato akhirnya membunuh monster itu. Dia langsung menangis, merasa sangat bersalah, terutama karena dia gak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Toka waktu itu. Di tempat lain, putri tidur kita yaitu Sogo Ayaka akhirnya siuman. Hal pertama yang dia lakukan bukan nanya, aku di mana, tapi langsung nyamperin Dewi Visis dan mengkonfrontasinya atas perbuatan kejinya pada Toka. Visis sang Dewi Ular langsung pasang mode acting, masa wajah sedih palsu. Dia bilang kalau pembuangan Toka itu adalah kebijakan kerajaan yang gak bisa dihindari. Tapi Ayaka yang lagi marah gak bakal ketipu sama drama murahan itu. Sebagai pahlawan peringkat S, dia gak cuma ngandelin otot, tapi juga otak. Dia ngajuin sebuah tawaran cerdas. Dia berjanji bakal bekerja lebih keras dari yang lain, jadi semacam carry itulah buat tim, untuk menutupi kelemahan para pahlawan lain. Syaratnya, Visis harus berhenti membuang pahlawan lagi. Secara mengejutkan, di sini Visis setuju dengan tawaran itu. Keduanya lalu berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Tepat saat Toka melangkahkan kakinya keluar dari reruntuhan, menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya di hutan yang sama, seorang wanita misterius lagi lari pontang-panting dikejar sekelompok bandit, yang mana dunia luar ini ternyata gak sepi-sepi amat gitu. Toka yang baru aja bebas langsung ngecek statusnya, bermananya udah meroket gila-gilaan, tembus lebih dari 59.000. Gak cuma itu, dia juga sadar kalau sekarang dia bisa ngontrol skillnya dengan lebih presisi. Udah kayak ada update patch baru gitu. Dia bisa ngatur buat ngelumpuhin bagian tubuh tertentu aja atau ngatur tingkat racun biar gak langsung mematikan. Dia pun berencana buat segera uji coba fitur-fitur barunya ini. Saat melanjutkan perjalanan, Toka mendengar suara berisik dari balik pepohonan. Dia ngintip dan melihat pemandangan yang familiar, yang mana sekelompok slime lagi ngeroyok satu slime yang lebih kecil. Ternyata dunia persleman juga mengenal sistem perundungan. Tak disangka, si slime kecil ini punya semangat juang tinggi dan mulai ngelawan balik. Melihat ini sebagai kesempatan emas buat uji coba kemampuannya, Toka langsung melumpuhkan semua slime di sana. Dia lalu ngasih racun dosis rendah non mematikan ke para perundung sebelum ngelepasin mereka sekedar buat pelajaran. Dia kemudian mendekati si slime kecil, muji keberaniannya dan ngelepasin dia dari kelumpuhan. Anehnya, slime itu justru mulai ngikutin dia, merasa senasib seperjuangan sebagai sesama buangan. Toka di sini pun akhirnya memutuskan buat mengadopsinya. Setelah itu, sambil baca-baca buku seni terlarang peninggalan dari Artland, Toka nemu resep obat yang bisa ngebuff kekuatan slime. Dia pun ngejelasin tujuannya buat balas dendam ke slime kecil dan nanya apa dia masih mau ikut. Si slime setuju dengan antusias. Toka pun menamainya sebagai Pigimaru. Nama itu disambut dengan gembira oleh teman barunya itu. Saat Toka dan Pigimaru melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok bandit, orang-orang yang sama yang tadi ngejar si wanita misterius. Pemimpin mereka dengan sombongnya nyuruh Toka nyerahin semua barang berharganya. Toka pun pasang lagi mode aktor terbaiknya, pura-pura ketakutan. Padahal dalam hatinya dia mikir, meskipun ini pertarungan pertamanya lawan manusia, bandit-bandit ini cuma kayak kerupuk lah dibandingkan monster di reruntuhan. Ketika para bandit lengah, Toka ngeliat kesempatan. Dia pura-pura memohon ampun, dan pas si pemimpin maju buat nyerang, Toka dengan cepat melumpuhkannya. Dia lalu menghabisi seluruh bandit dengan racun mematikannya, sambil ngatain mereka sampah yang niat jahatnya lebih busuk dari monster manapun. Setelah pertempuran singkat itu usai, Toka ngerasain kehadiran si wanita misterius di dekatnya. Wanita itu yang ngerasain aura kekuatan Toka langsung ke semak-semak tempat Pigimaru ngumpet. Dia salah sasaran. Toka dengan sigap pun muncul di belakangnya dan langsung melumpuhkannya. Wanita itu di sini tergagap, nanya apa yang Toka inginkan. Toka dengan tenang ngejawab kalau dia cuma butuh informasi. Dia ngelepasin kelumpuhan dari kepala wanita itu biar bisa ngomong. Tapi Toka ngancem bakal ngebunuhnya kalau macem-macem. Dari percakapan mereka, Toka dapat info penting. Dia ternyata nggak berada di kerajaan Alion, tapi di kerajaan Mirza. Wanita itu juga ngasih tahu tentang seorang penyihir terlarang yang tinggal di zona iblis emas, yang katanya bisa ngebaca gulungan sihir kuno miliknya Artland. Setelah merasa cukup dapat info,
Toka langsung pergi sambil ngasih tahu si wanita kalau mantra lumpuhnya bakal hilang dalam beberapa menit. Adegan pun beralih ke kota Mills. Dengan modal muka serius dan info seadanya, Toka berhasil mengelabui penjaga gerbang. Dia pura-pura jadi tentara bayaran yang dipanggil buat ikut ekspedisi menaklukkan reruntuhan. Di sebuah penginapan, dia langsung nyogok penjaga buat dapetin pakaian bersih dan sebuah kamar. Gak mau ribet, ketika ditanya namanya, Toka memperkenalkan diri dengan sebuah alias yang keren, Hati Skull. Malamnya, sambil makan malam, Toka pasang kuping mode intel. Dia nguping pembicaraan para tentara bayaran di sekitarnya dan berhasil ngedapetin info berharga tentang dunia ini. Dia jadi tahu kalau resimen kesatria terkuat adalah kesatria naga hitam dari Kekaisaran Basra dan pahlawan terkuat umat manusia yang punya julukan sangar, yaitu Slayer. Info-info ini ngebantu dia buat memetakan siapa aja pemain besar di dunia baru ini. Toka kemudian merencanakan langkah selanjutnya. To-do listnya jelas, prioritas utama yaitu nemuin si penyihir terlarang buat nerjemahin gulungan sakti peninggalan Heartland. Selain itu, dia juga pengen nge-crafting larutan peningkat kekuatan buat si Pigimaru. Salah satu bahannya adalah tulang bubuk dari Raja Kerangka. Kebetulan banget, monster mini boss itu dikabarkan ada di runtuhan Mills yang bakal segera dibuka untuk umum. Bisa dibilang ini tuh timing yang sempurna banget lah. Keesokan harinya, kerumunan besar udah ngumpul di depan gerbang reruntuhan. Marcus Hurley, penguasa kota, ngumumin kalau ada lantai baru yang ditemukan. Biar semangat, dia nawarin hadiah 300 koin emas buat siapapun yang nemuin item langka bernama piala Dragonite. Lalu, sesi Dungeon Raid pun resmi dibuka. Di tengah antrean, Toka ngeliat pemandangan yang gak asing. Seorang pria sombong lagi-lagi gangguin wanita berjubah yang dia temui di hutan. Si pria ini nuduh kalau si wanita itu sebenarnya adalah Seras Asren, kapten kesatria elf terkenal dari Kekaisaran Sucinea yang sekarang jadi buronan. Dengan paksa, si pria narik tudung wanita itu. Benar bisa mempermalukannya di depan umum dengan menunjukkan telinga kucing khas elfnya. Tapi, zong, semua orang kaget pas ngeliat telinga gadis itu ternyata normal. Si pria itu auto malu sekecamatan, coy. Gadis itu kemudian dengan tenang perkenalkan dirinya sebagai Miss. Sementara si pria yang dipermalukan tadi langsung pergi dengan penuh amarah. Setelah mendaftar, Toka ketemu lagi sama si Miss. Toka nawarin dia pekerjaan jadi pemandu belanja, biar dia gak ditipu sama pedagang lokal. Miss yang kayaknya emang butuh duit langsung setuju. Mereka pun saling memperkenalkan diri pakai nama samaran. Sama-sama mengaku kalau keduanya punya rahasia masing-masing. Setelah selesai belanja, Toka ngebayar Miss 3 koin perak. Jumlah yang gede banget lah sampai bikin Miss langsung kaget gitu. Lalu setelah itu, tiba-tiba Miss pingsan karena kelelahan. Toka merhatiin lingkaran hitam di bawah matanya. Sadar kalau cewek ini kayaknya belum tidur selama berhari-hari. Meski begitu, pas sadar, Miss bersikeras kalau dia baik-baik aja dan langsung pergi. Dengan pembekalan lengkap yang ada di tangan, di sini Toka pun siap memasuki reruntuhan Mills. Toka memasuki lantai pertama reruntuhan Mills. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah sekelompok tentara bayaran yang lari tunggang langgang, dikejar monster Minotaur. Sementara yang lain panik, Toka dengan santainya melumpuhkan dan meracuni monster raksasa itu, lalu menghabisinya dengan satu tusukan belati kecil. Udah kayak ngusir kecoa. Ketika para tentara bayaran itu kembali dengan gemetar, mereka kaget setengah mati ngelihat si Minotaur udah tewas hanya dengan satu luka kecil. Mereka bingung, ini monster kena serangan jantung atau gimana? Tanpa sadar kalau hantu pembunuhnya ada di dekat mereka. Saat beristirahat, Toka sadar ada yang aneh. Monster-monster di sini ternyata gak berinya poin pengalaman sama sekali. Kayaknya level mereka udah terlalu cupu buatnya. Gak lama kemudian, dia ngedenger suara yang familiar. Si pria sombong dari pendaftaran yang ternyata pemimpin kelompok tentara bayaran White Walker lagi kerencanain balas dendam buat Miss. Dipenuhi amarah karena dipermalukan, si sombong ini berniat menangkap Miss dan menyiksanya. Muak mendengar rencana keji mereka, Toka memutuskan buat turun tangan. Dia pasang lagi mode aktornya, pura-pura jadi petualang lemah yang ketakutan. Begitu mereka lengah, dia dengan cepat melumpuhkan ketiganya. Dengan dingin, Toka meracuni mereka dan meninggalkan mereka untuk jadi santapan monster yang datang. Anggap aja lagi kerja bakti ngebersihin sampah dari reruntuhan. Setelah membersihkan beberapa lantai dengan mudah, Toka ketemu sama kelompok tentara bayaran lain, yaitu Saber Tiger yang lagi siap-siap mundur. Mereka nyeritain keanehan di reruntuhan. Banyak banget monster yang ditemuin mati tanpa luka yang jelas. Mereka ketakutan dan memutuskan cabut dari tempat angker itu. Toka cuma bisa senyum tipis, sadar kalau pembunuh misterius yang jadi urban legend di reruntuhan ini, ya dirinya sendiri. Dia ngelanjutin perjalanan dan akhirnya nemuin piala Dragonite, hadiah utama ekspedisi yang dijaga oleh monster Golem. Tapi sebelum Golem itu sempat aktif dan bilang halo, Toka udah lebih dulu melumpuhkan dan meracuninya. Kasian, belum kenalan aja udah di shutdown gitu.
Lalu tepat pas dia ngambil piala itu, Miss muncul di belakangnya. Toka di sini pun nawarin piala itu ke Miss, tapi cewek itu ngerasa gak pantas nerimanya tanpa imbalan apa-apa. Toka kemudian nunjukin sebuah pintu rahasia yang menuju ke lantai yang lebih dalam. Diungkapin kalau tujuannya bukan piala itu, tapi monster yang lebih kuat di bawah sana. Terkesan dengan Toka yang punya tujuan lebih besar, Miss nawarin diri buat jadi pengawalnya sebagai ucapan terima kasihnya. Mereka pun di sini setuju buat ngebentuk tim sementara. Saat mereka turun lebih dalam, Miss akhirnya menunjukkan kehebatan bertarungnya. Cewek ini ternyata paket komplit banget coy. Dia jago banget main pedang. Sambil beraksi, dia juga ngejelasin ke Toka tentang monster bermata emas. Mereka adalah monster yang udah kena pengaruh esensi Raja Iblis, bikin mereka jadi lebih buas. Kabar baiknya, cuma monster jenis inilah yang bisa ngasih poin pengalaman atau SP ke para pahlawan dari dunia lain. Akhirnya di sini Toka ngerti kenapa dia gak naik level pas ngebantai para bandit. Waktu mereka istirahat, Toka ngenalin Pigimaru ke Miss. Melihat Miss yang udah kayak zombie kurang tidur, Toka kemudian pakai skill tidurnya ke cewek itu, memaksanya buat istirahat. Nah, pas lagi tidur pulas inilah sihir penyamaran Miss luntur. Telinga runcing khas elfnya langsung nongol memperlihatkan wujud aslinya. Di sini Toka pun sadar 100% kalau cewek ini emang beneran Seras Astrin yang lagi jadi buronan. Sementara itu di lantai atas, kelompok lain nemuin sisa-sisa jasad kelompok White Walker. Pemimpin mereka, Chief Guardland yang punya gelar kesatria terkuat dari umat manusia, langsung narik kesimpulan. Dia curiga kalau ini semua adalah ulah buronannya alias Seras Astrin. Keesokan paginya, seluruh lantai bergetar hebat. Raja Kerangka, monster bus reruntuhan akhirnya muncul. Miss langsung pasang kuda-kuda, siap buat pertarungan hidup dan mati. Dia bahkan udah ngaktifin Jira roh khususnya yang super keren. Tapi sebelum dia sempat maju buat nyerang, Toka melangkah maju. Dengan santainya, dia melumpuhkan bos raksasa itu dalam sekejap. Miss di sini cuma bisa melongo dengan mulut ternganga, gagal memproses apa yang baru aja terjadi itu. Saat Toka ngerapalin mantra racun buat ngabisin si bos, Miss akhirnya sadar sepenuhnya. Bau dan cara kerja sihir itu sama persis. Hati Skull adalah pria misterius yang dia temui di hutan. Setelah Raja Kerangka tewas, Toka ngambil tulang yang dia butuhin buat resep ramuannya. Gak cuma itu, dia juga nemuin bonus loot drop langka, sebuah telur misterius di dalam rongga dada si monster. Jauh dari runtuhan Mills, kita beralih ke teman-teman sekelas Toka yang lagi ngejalanin penaklukan dungeon pertama mereka. Situasinya kelihatan kacau balau. Beberapa siswa udah terluka parah. Saat Ayaka bersiap melindungi teman-temannya yang lain, Oyamada dan Kiriara muncul dan dengan mudahnya ngabisin semua monster. Setelah pamer kekuatan, Kiriara dengan sombongnya ngebual kalau levelnya udah mencapai 24. Dia sama sekali gak peduli sama keselamatan teman sekelasnya yang lebih lemah. Tipikal pro gamer yang toksik yang ngeremehin para noob gitu. Pada level segitu itu gak ada apa-apanya ya dibandingkan sama si Toka. Kembali di kota Mills, Toka dan Miss berhasil keluar dari runtuhan dengan selamat. Quest di sini pun komplit. Miss di sini maju ke depan buat nyerahin piala Dragonet ke penjaga. Dia jadi pusat perhatian. Di tengah keramaian itu, Toka pun menyelinap pergi tanpa jejak. Malamnya, sesuai janji, Miss datang ke kamar penginapan Toka. Nggak pakai basa-basi, Toka langsung ke intinya. Yang mana dia pengen memperkerjakan Miss sebagai pengawalnya dalam perjalanan menuju zona iblis emas. Ini adalah sebuah sesi wawancara kerja dadakan. Buat mencegah kebuntuan, Toka dengan santai dan sengaja memanggil nama aslinya sebagai Seras. Cewek itu secara refleks langsung merespon sebelum akhirnya sadar kalau dia udah masuk ke perangkapnya. Lalu Toka ngejelasin kalau dia tahu rahasianya karena sempet ngelihat wujud aslinya pas dia lagi tidur. Seras di sini akhirnya nurunin pertahanannya. Dia ngejelasin kalau penyamarannya adalah hasil perjanjian dengan roh yang punya syarat aneh, yang mana dia nggak boleh tidur sama sekali. Karena ngerasa bisa percaya sama si Toka, dia pun nunjukin wujud elfnya yang asli. Sebagai balasannya, Toka juga ngasih tahu nama aslinya yang bernama Memori Toka. Sesi tukar rahasia pun di sini selesai. Di sini Seras akhirnya setuju buat jadi pengawalnya. Sebagai pembayaran di muka alias DP, Toka ngasih dia salah satu permata yang dia temuin. Di sini Seras kaget bukan main coy. Ternyata permata itu adalah batu naga biru, item super langka yang nilainya jauh melebihi hadiah piala Dragonite. Di sini dia coba nolak, tapi Toka bersikeras. Saat Seras hendak mulai curhat soal masa lalunya dan kenapa dia diburu, Toka langsung menghentikannya. Dia negasin, sebagai majikannya dia gak peduli sama sekali sama masa lalunya. Yang dia butuhin cuman keterampilannya, singkat, padat, dan profesional.
Dengan itu, ikatan kerja di antara mereka pun resmi terbentuk, memulai perjalanan baru yang penuh bahaya, coy. Keesokan paginya, Toka dan Sheraz sarapan bareng. Toka manfaatin kesempatan ini buat nanya-nanya soal mantra terlarang. Sheraz ngejelasin kalau itu adalah sihir-sihir kuno yang dilarang secara langsung oleh Dewi Visis sendiri. Toka di sini cuma nyeringai, dia nyimpulin kalau sang dewi aja takut sama mantra itu, berarti itu adalah senjata yang sempurna buat dia. Setelah mereka pisah sementara, Sheraz pergi buat ngambil hadiahnya dari Marquis. Sementara Toka menuju hutan buat ngejalanin misinya sendiri, yaitu ngasih obat penguat monster ke Pigamiru. Di pesta Marquis Hurley, Sheraz merasa sangat tidak nyaman. Udah kayak ikan salah kolam di tengah para bangsawan yang penuh kepalsuan. Malam di sini pun semakin larut. Tapi hadiah yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Lalu tiba-tiba Marquis mengumumkan adanya hiburan spesial, yaitu seorang penyihir yang mampu mematahkan sihir ilusi. Di sini Sheraz sadar, ini bukan pesta, ini adalah jebakan yang dirancang khusus untuk mengungkap identitasnya. Sementara itu di kerajaan Alion, Ayaka menemui Visis buat nanyain nasib siswi yang kehilangan lengannya. Visis dengan dingin ngejawab kalau dia cuma mau nyembuhin siswi itu karena dia pahlawan peringkat B. Kalau peringkatnya lebih rendah, mungkin udah dia biarin. Visis kemudian ngeluarin jurus andalannya, yaitu manipulasi. Dia nyalain Ayaka karena gak mau kerjasama dengan pahlawan peringkat S lainnya, dan maksa Ayaka buat nanggung semua siswa yang gagal dalam ujian pertama. Visis di sini ngancem bakal ngebuang mereka semua kalau Ayaka nolak. Maksa pahlawan baik hati itu buat menanggung beban yang jauh lebih berat. Waktu terus berlalu, dan Sheraz tak kunjung kembali. Toka di sini pun mulai curiga. Gak lama dia dengar desas-desus di jalanan kalau sang putri elf udah ketahuan dan sekarang lagi diburu sama kesatria naga hitam. Dan bener aja, 3 naga terbang melesat menuju hutan. Di sana, Sheraz yang lagi berusaha kabur berhasil ngalahin 3 kesatria rendahan. Tapi tenaganya udah terkuras habis, coy. Lalu tiba-tiba dia disergap oleh kesatria peringkat tinggi bernama Gizel. Pertarungan di sini berlangsung sengit. Tapi kondisi Sheraz nggak prima sama sekali akibat efek sihir pemecah ilusi di pesta tadi. Gizel di sini berhasil mendesaknya sampai terjatuh. Tepat pas si Gizel mau adegan jahat yang klise, Toka di sini pun muncul entah dari mana dan seketika melumpuhkan kesatria sombong itu beserta naga-naganya. Poison. Toka lalu ngingetin Sheraz buat gak ngebahas hal pribadi di tengah situasi genting. Lalu dia pun nidurin Gizel pakai racun non mematikan. Merasa jadi beban, Sheraz di sini pun nyoba ngebaliin batu naga biru dan ngebatalin kontrak mereka. Tapi Toka dengan kesel malah ngelempar sekantong penuh batu naga ke arahnya. Bisa dikatakan ini tuh sebuah flexing yang sangat-sangat luar biasa. Dia negasin kalau dia nggak bakal nyari pengawal lain. Toka kemudian nyuruh Sheraz ganti pakaian biar gak dikenali lagi dan nawarin solusi jitu. Dia ngajak Sheraz buat nyari perlindungan pada penyihir terlarang di zona iblis emas, yang mana itu bakal menyatukan tujuan mereka berdua. Saat Sheraz nanya kenapa Toka begitu baik padanya, cowok itu ngaku kalau Sheraz ngingetin dia sama bibinya, satu-satunya orang yang tulus padanya. Ini merupakan sebuah momen sentimental yang sangat-sangat langka. Setelah itu, Toka kemudian nginterogasi si Gizel, nanyain siapa dalang yang ngasih perintah buat ngebunuh Sheraz. Tapi sebelum Gizel sempat jawab, sebuah tombak melesat dari langit dan langsung nembus jantungnya. Di atas mereka, Civit Guardland, kesatria terkuat umat manusia, melayang bersama 4 kesatria elitnya. Kebenaran yang mengerikan dan menyakitkan pun di sini terungkap. Perintah pembunuhan Sheraz ternyata datang langsung dari Kaisar Suci Orta, pria yang dulu pernah ia layani dengan setia. Alasannya karena obsesi gila. Kaisar itu ternyata yandere akut yang gak rela pria lain nyentuh si Sheraz. Jadi karena itu dia lebih milih Sheraz buat mati. Bahkan invasi kekaisaran Basra ke Nea ternyata didalangi oleh sang dewi dan kaisar. Semua cuma demi mendapatkan si Sheraz. Hancur lebur oleh pengkhianatan dari orang yang paling dia hormati, Sheraz makin terpuruk pas Civit nawarin dia kehormatan buat duel sampai mati. Tapi perhatian Civit si kesatria super kuat ini beralih ke Toka. Dia ngerasain aura yang aneh dari cowok yang berdiri tenang di hadapan kesatria naga hitam. Seolah-olah mereka tuh cuma pajangan. Di tengah situasi yang super tegang ini, Toka memulai negosiasi paling beresiko dalam hidupnya. Dia pun aktifin skill bacot no jutsu level maksimal. Toka nanya apa Civit lagi nyari lawan yang sepadan. Civit membenarkannya, bilang kalau dia nungguin para pahlawan yang dipanggil Visis jadi cukup kuat buat nantang dia. Ngelihat celah, Toka ngejatuhin bomnya. Dia ngaku kalau dia adalah salah satu pahlawan yang dipanggil dengan nama asli Memori Toka.
Dia lanjut ngebohong dengan bilang kalau dia itu berada di liga yang berbeda dan dikasih kebebasan sama Sang Dewi buat bertindak sendiri. Dia minta Sivit buat ngelepasin dia kali ini sambil ngasih janji atau lebih tepatnya ancaman bahwa suatu hari nanti dia bakal jadi cukup kuat buat ngebunuh si Sivit ini. Tertarik dengan keberanian dan kenekatan si Toka yang luar biasa itu, Sivit langsung setuju. Toka kemudian nambahin permintaan, minta biar Seras juga dilepasin karena dia butuh cewek itu sebagai pemandunya. Di sini Sivit pun tertawa terbahak-bahak dan ngabulin permintaan itu. Namun, tepat saat Sivit dan pasukannya berbalik untuk pergi, Toka melepaskan serangannya. Ini bukan negosiasi, ini adalah jebakannya si Toka. Dalam sekejap, seluruh kesatria naga hitam yang ada di tanah langsung lumpuh total jadi patung dadakan. Ini adalah kisah balas dendam, ucap Toka dengan suara dingin. Dan kalian semua cuma bakal jadi penghalang. Sivit yang berjuang keras melawan kelumpuhan menuntut untuk tahu apa yang telah Toka lakukan. Toka di sini pun mengungkap kalau dia udah meracuni mereka semua dengan dosis mematikan sejak awal. Negosiasi tadi tuh cuma buat ngulur waktu doang biar racunnya bekerja dengan cepat. Toka kemudian mengaktifkan kekuatan penuhnya, terhubung dengan Pigimaru yang telah dia upgrade. Lengan-lengan lendir melesat dari tubuhnya, memperluas jangkauan serangannya kayak tentakel. Satu persatu, ia melumpuhkan dan meracuni para kesatria yang melayang di udara. Dia bahkan ngebuka skill tree baru di tengah pertarungan, yaitu adalah Besek, Darkness, dan juga Freeze, yang langsung dia pakai buat nyiksa para kesatria yang tadi berencana ngelecehin si Seras. Ini bukan lagi pembunuhan, ini adalah eksekusi dengan penyiksaan. Pada akhirnya hanya Sivit yang tersisa. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia nanya, siapa Toka sebenarnya? Hanya seorang pembalas dendam, jawab si Toka. Tepat saat kesatria terkuat umat manusia itu akhirnya tewas karena racun. Setelah pertempuran brutal itu usai, Seras yang masih shock nanya tentang kesatria naga kelima yang paling ditakuti, yang punya julukan si pembunuh pahlawan. Toka dengan santai ngejawab kalau dia udah mengurusnya. Pira sombong yang dihabisi dari runtuhan Mills beberapa hari yang lalu, itulah sang pembunuh pahlawan yang legendaris itu. Seras di sini hanya bisa menatap tak percaya pada pria yang telah membalikan seluruh takdirnya dalam satu malam doang, coy. Di kerajaan Alion, Ayaka ninja pahlawan yang selamat lagi pada frustasi. Mereka nungguin dilatih, tapi yang muncul buat melatih mereka bukanlah Dewi Visis, melainkan Nyantan Kikepat, seorang biskin pengikut setia Sang Dewi. Oyamada yang selalu ngerasa paling jago langsung remen si pelatih baru ini. Hasilnya, dia pun dipermalukan dalam duel singkat yang bahkan gak sampai semenit doang, coy. Pelatih baru mereka ini jelas bukan kaleng-kaleng. Sementara itu di sebuah hutan terpencil, Toka akhirnya menceritakan seluruh kisahnya pada Seras. Dari awal dia dipanggil, dihina, dibuang, sampai sumpahnya buat balas dendam. Mendengar bagaimana Sang Dewi adalah dalang dibalik semua penderitaan, termasuk kehancuran negerinya sendiri, Seras akhirnya menemukan benang merahnya. Dia negasin kalau sekarang dia juga punya alasan buat balas dendam. Dia pun nawarin diri buat jadi pedangnya Toka. Meskipun Toka ngingetin kalau jalan yang dia tempuh itu egois dan berbahaya, Seras tetap bersikeras. Aliansi mereka pun diperkuat, bukan lagi karena uang, tapi karena tujuan yang sama. Di sisi yang lain, Vesis ketemu sama Nyantan. Si biskin ini nunjukin kesetiaannya dengan cara yang menjijikan gitu, memperkuat keyakinan Vesis kalau para pahlawan udah sepenuhnya ada di bawah kendalinya. Dia sama sekali nggak tahu kalau pion paling berbahayanya udah lepas dari papan catur. Kabar mengenai Toka sama sekali nggak terdeteksi. Para penjaga yang ditugasin buat ngecek reruntuhan pembuangan ngejalanin tugas mereka dengan super lalai. Pas kristal pemindai mereka nggak nunjukin anomali apa-apa, itu kemungkinan karena kekuatan Toka udah kelewat batas sampai alatnya error. Mereka malah nganggep alatnya rusak. Mereka pun ngelaporin kalau semua aman terkendali. Nggak pernah nyangka sedikit pun ada yang bisa selamat dari neraka itu. Di sebuah desa terdekat, Toka nemuin sebuah topeng yang menarik perhatiannya. Topeng itu terinspirasi dari legenda penguasa lalat, seorang raja iblis yang dikagumi karena keberaniannya. Sambil natap bayangannya di cermin dengan topeng itu terpasang, Toka sepenuhnya menerima sisi gelap dirinya. Dia bukan lagi pahlawan yang tersakiti, dia adalah iblis yang hidup untuk satu tujuan, yaitu balas dendam. Berita musnahnya 5 kesatria naga hitam elit mengguncang aliansi kerajaan. Para raja sekutu langsung ngadain rapat darurat. Dunia perpolitikan lagi geger. Di tengah perdebatan panas, Vesis dengan liciknya maju sebagai sutradara. Dia ngarahin semua kecurigaan itu ke Seras Esrin.
Dia ngelaporin kalau sisa-sisa pakaian Seras yang berlumuran darah ditemuin di lokasi. Bikin semua orang ngasumsiin kalau Seras dan para kesatria saling bunuh dalam pertarungan yang brutal. Kabar ini makin diperkuat pas tiba-tiba muncul sekelompok pemuja dewa kutukan bernama Asin, yang dengan bangganya ngaku kalau merekalah yang bertanggung jawab atas kematian para kesatria. Di sini Toka pun dapat kambing hitam gratisan yang sempurna. Visis tentu aja manfaatin krisis ini buat negasin lagi betapa pentingnya para pahlawan di bawah kendalinya, cerdas dan licik. Ya, dia ini cerdas dan licik seperti biasanya. Jauh dari intrik politik para elit, Toka dan Seras tiba di sebuah kota yang ramai. Itu adalah gerbang menuju tanah monster bermata emas. Di sini perhatian Toka langsung tertuju pada sebuah arena raksasa bernama Koloseum Olahraga Darah, di mana para budak dan petarung pertaruhkan nyawa demi duit, kebebasan, dan tepuk tangan para penonton. Di sebuah kedai mereka ngedenger desas-desus yang sama. Kelompok Asin dianggap sebagai pelaku pembantaian kesatria naga hitam. Tapi mereka juga dapat satu informasi krusial. Juara terkuat di Koloseum dikabarin pernah ketemu sama penyihir terlarang yang mereka cari. Tepat pada saat itu, sang juara, seorang wanita tangguh bernama Eve Speed, masuk ke dalam kedai. Baru aja diomongin, orangnya langsung nongol. Toka nggak buang waktu dan langsung nanyain lokasi si penyihir. Eve ngebantah pernah ketemu sama penyihir itu dan ngasih peringatan ke Toka buat nggak deket-deket tanah monster yang berbahaya itu. Tapi Seras yang punya skill pasif detektor kebohongan ngerasain kalau cewek itu lagi bohong. Kembali di kamar penginapan mereka, Toka dan Seras mulai nyusun rencana buat bikin Eve buka mulut. Toka merenung, mikirin apa hal yang paling berharga bagi seorang petarung selain nyawanya. Seras nebak kalau itu adalah kebebasan, sesuatu yang bisa dibeli dengan duit dalam jumlah yang besar. Sementara itu di sudut kota yang lain, Eve terlihat lagi menghibur seorang gadis drag elf yang ditawan. Dia janji bakal segera ngebebasin gadis itu. Motif dibalik kebohongan Eve pun mulai terungkap. Ternyata si juara bertahan ini lagi ngegrinding duit buat nyelesain personal questnya sendiri, membuka jalan bagi Toka untuk memasuki dunia kelam Koloseum Olahraga Darah. Di penginapan, Toka dan Seras memanfaatkan waktu luang untuk memulai training art mini mereka. Toka yang sadar kalau dia terlalu bergantung sama skill uniknya yang OP, minta Seras buat ngajarin dia dasar-dasar pertarungan jarak dekat. Dia sadar skill tree-nya terlalu berat sebelah. Seras yang jadi teringat masa jayanya sebagai kapten kesatria dengan senang hati setuju buat jadi mentornya. Di sela-sela latihan, momen canggung tapi hangat mulai tumbuh di antara mereka. Mulai dari Seras yang kegep lagi ngirup aroma pakaiannya Toka, sampai insiden salah masukin herbal penambah energi ke dalam sup makan malam mereka. Gara-gara sup stamina dadakan itu, mereka malah jadi ngobrol makin dalam. Di situ Seras bersumpah bakal ngebantu Toka terbebas dari kutukan balas dendam yang selama ini mengikatnya. Dia nambahin quest pribadi buat nyelamatin Toka dari dirinya sendiri. Keesokan harinya mereka kembali ke Koloseum. Kali ini buat ngumpulin informasi tentang Eve Speed. Mereka ngedapetin lore-nya secara lengkap. Yang mana Eve ini adalah seorang beastman langka yang dijual jadi budak. Tapi saking jagonya, dia berhasil jadi juara tak terkalahkan selama 3 tahun terakhir. Anehnya, meskipun duitnya udah cukup buat nebus kebebasannya sendiri, dia terus memutuskan buat bertarung. Tujuannya cuma satu, untuk membebaskan seorang anak drag elf bernama Lisbeth. Tapi ada rumor kelam yang beredar, Duke yang lola Koloseum ini dikenal licik. Dia sering banget nyurangin pertandingan final biar para juara gak pernah bisa keluar hidup-hidup dari arena ini. Si Duke ini ternyata game master yang suka nge-nerf pemain pas di ronde terakhir. Malam harinya, Toka dan Seras mencegat Eve di sebuah gang gelap. Mereka ngungkapin kalau mereka tahu semua rencananya buat Lisbeth, dan juga soal niat busuknya si Duke. Mereka nawarin bantuan buat kabur bareng, tapi Eve dengan tegas nolak. Dia cuma percaya sama kekuatannya sendiri buat menang di pertarungan terakhir dan ngebebasin Lisbeth secara adil. Untuk ngebuktiin kalau kekuatan aja gak cukup, Toka dengan mudahnya ngelumpuhin Eve. Dia juga ngungkapin kartu asnya, kalau dialah orang yang udah ngalahin para kesatria naga hitam. Meskipun kaget setengah mati, si Eve ini tetap keras kepala. Toka pun ninggalin tawaran terbuka, yang mana mereka bakal nungguin dia di gerbang kota sampai fajar. Ya, kalau misal dia sampai berubah pikiran. Malam itu sambil nunggu, Toka dan Seras ngelihat para pengikut kultus Asin lagi gangguin warga. Toka yang gatel ngelihat kejahatan nyelesain masalahnya secara diam-diam. Dia pun pakai skill basicnya buat bikin para pemuja itu saling serang. Sementara itu, Eve yang gak bisa tidur akhirnya mutusin buat nyari kepastian. Dia pun ngelakuin misi steal, nguping pembicaraan si Duke. Di sanalah dia ngedenger kebenaran yang ngancurin hatinya banget. Yang mana Duke gak pernah niat buat ngebebasin dia.
Rencananya lebih busuk, yaitu ngancurin Eve pas pertandingan final dan jadiin Lisbeth budak pribadinya. Semua harapan Eve pun langsung pupus seketika. Gak pakai mikir panjang lagi, Eve pun bergegas menuju gerbang utama dan nemuin Toka serta Seras yang udah nungguin dia. Dia di sini nerima tawaran mereka. Sebagai gantinya, dia janji bakal nunjukin lokasi sang penyihir terlarang dan nemenin mereka ke zona iblis emas. Di sini pada akhirnya Eve pun resmi gabung ke party. Rencana penyelamatan pun dimulai. Di sini Eve langsung menyerbu kedai tempat Lisbeth kerja dan ngebebasin dia dari si pemilik yang kejam. Setelah Eve dan Lisbeth cabut, giliran Toka yang bertopeng maju. Dia di sini ngedeketin si pemilik kedai. Dengan nada dingin dia bilang kalau sebagai seseorang yang juga pernah ngerasain siksaan, dia nggak bakal ngebiarin perbuatan keji kayak gitu tanpa hukuman. Dia pun di sini ngelumpuhin dan ngeracunin si pria itu. Lalu dengan tenang nata ulang TKP biar kelihatan kayak perampokan yang gagal. Sebelum akhirnya dia ngilang ke dalam selokan. Di lorong-lorong bawah tanah yang gelap, kelompok itu kembali bersatu. Lisbeth dengan gugup menalin diri dan mohon biar bisa tetap bareng Eve. Di sini Toka yang ngeliat ikatan di antara mereka akhirnya setuju. Pas Lisbeth nanya soal suara aneh dari ranselnya Toka, cowok itu dengan senyum tipis yang langka ngeluarin Pigimaru. Kini sebagai kelompok beranggotakan 4 orang plus 1 slime, mereka ngelanjutin perjalanan mereka lewat sebuah kegelapan menuju kebebasan dan babak baru dalam petualangan balas dendam mereka. Begitu mereka keluar dari kota, alarm langsung berbunyi nyaring. Tanpa panik, Toka dengan cepat nyusun strategi. Dia dan Seras bakal jadi umpan buat mancing sebagian besar para pasukan. Sementara Eve ngebawa Lisbeth ke tempat aman. Ini strategi klasik. Tim A narik agro, tim B bawa paket. Seras yang ngenain topeng berhasil mancing kelompok asin yang dipimpin oleh seorang pria bernama Mugi. Dalam konfrontasi itu, si Mugi ini dengan sombongnya ngasih lore sampah. Ngungkapin kalau asin itu sebenarnya sisa-sisa dari guild pembunuh bayaran yang pakai racun canggih, bukan kutukan. Mereka ini cuma numpang tenar dari insiden kematian kesatria naga hitam. Pas Mugi lagi ngerasa di atas angin, jebakan Toka beraksi. Dari kejauhan, Toka ngelumpuhin dan ngeracunin seluruh anggota asin. Dalam sekejap, mereka semua musnah. Tapi pertempuran belum berakhir. Pasukan utama yang dipimpin langsung oleh si Duke akhirnya tiba. Dengan Pigimaru yang kelelahan dan skill lumpuhnya yang udah mencapai batas target harian, Toka terpaksa ganti strategi. Dia dan Eve pun bertarung bahu-membahu. Di sini duet maut pun terbentuk. Toka ngedebuff musuh pakai skill gelap buat ngebikin mereka buta. Sementara Eve dengan kekuatan fisiknya nebas mereka satu persatu. Sang Duke yang sekarang panik total malah ngebunuh pasukannya sendiri yang coba mundur. Dalam kegilaannya, dia jadi target yang gampang. Toka ngelumpuhin dia, ngasih kesempatan emas bagi Ivy buat ngasih pukulan terakhir. Tanpa ragu, Ivy memenggal kepala si Duke, membalaskan dendamnya dan Lisbeth. Ini menurut gue finishing move yang sangat-sangat memuaskan. Setelah pertempuran usai, Toka pakai skill beku buat ngancurin mayat-mayat anggota asin jadi debu. Ini dilakuin biar legenda mereka sebagai pembunuh para kesatria tetap utuh, sekaligus nutupin jejaknya dengan sempurna. Lalu di sebuah gua yang aman, kelompok itu akhirnya bisa istirahat. Lisbeth dan Seras berbagi momen hangat layaknya kakak beradik. Toka dan Seras pun ngobrol mendalam. Toka ngungkapin kalau Ivy ini ngingetin dia sama pamannya, dan Lisbeth ngingetin dia sama masa kecilnya yang kelam. Hubungan mereka ini jadi makin erat, diperkuat oleh pemahaman dan rasa saling percaya. Di tempat lain yang jauh, Ayaka terlihat lagi latihan diem-diem sama Nyantan. Si pelatih Biskin itu ngeliat potensi besar dari dalam diri Ayaka dan jadi teringat sama adiknya sendiri. Keesokan harinya, kelompok Toka kini memiliki identitas baru. Atas usul Seras, mereka resmi menamai diri mereka sebagai pasukan perang penguasa lalat. Keren kan, biar kayak guild suguhan gitu. Mereka akhirnya di sini pun tiba di perbatasan tanah monster bermata emas yang berbahaya itu. Di sana, Ivy akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Dia ngungkapin rahasianya, yaitu sebuah lambang magis di tangannya yang diturunkan dari para pemimpin sukunya. Lambang ini ternyata berfungsi kayak GPS goib dengan titik merah yang nunjuk langsung ke lokasi persembunyian si penyihir terlarang itu. Quest marker otomatis, perjalanan balas dendam Toka kini memasuki babak baru bersama sekutu-sekutu solid yang udah dikumpulin di sisinya. Malam itu, Toka memantapkan tekadnya. Tanah monster yang terdampar di depannya akan menjadi ladang latihannya, tempat gym pribadinya, yang dimana ia bakal nge-grinding kekuatan buat membalaskan dendam pada sang dewi. Di sisi lain, Dewi Visis ngumumin kepada para pahlawan kalau level mereka ini udah meningkat pesat. Tapi dia juga ngingetin kalau statistik dasar aja gak cukup,
Mereka butuh teknik bertarung yang mumpuni. Intinya, si Visis ini bilang, level 2 nggak bakal cukup, skill itu juga harus dibenerin. Dia pun manggil para pelatih ahli dan berencana ngirim para pahlawan ke tanah monster setelah mereka siap buat mempercepat persiapan perang melawan kekaisaran iblis yang agung. Perjalanan pasukan perang penguasa lalat pun dimulai. Lisbeth, anggota termuda, langsung nunjukin semangat, gak mau jadi beban. Dengan bersikeras dia ngebawa barang bawaannya sendiri. Sikap ini didukung penuh oleh Toka dan yang lainnya. Tak lama kemudian mereka ngerasain kehadiran monster pertama. Sementara Toka dari persembunyiannya dengan santai ngelumpuhin dan ngeracunin makhluk itu. Monster pembukanya ternyata cuman kerucu doang gitu. Toka pun sampai agak kecewa. Sambil manen bahan dari si monster sesuai resep di buku seni terlarang, Toka nawarin buku itu ke Seras yang kelihatan tertarik. Bikin ikatan di antara mereka pun makin erat. Saat nyebrangin sungai, sebuah momen ringan terjadi. Lisbeth di sini ngedrop pertanyaan yang aneh dan polos itu tentang kayak gimana ya rupa anak Toka dan Seras nanti. Pertanyaan itu sukses bikin Seras auto error, kehilangan fokus dan nyemplung ke air. Ngelihat Seras kedinginan, Toka nyampirin mantelnya di bahu cewek itu. Cadangan ringan soal aroma mantel itu pun berubah jadi momen canggung yang hangat, nunjukin kalau kedekatan mereka ini makin tumbuh gitu. Tapi suasana santai itu gak berlangsung lama. Ivy ngerasain kehadiran segerombolan monster yang jauh lebih kuat. Dia kenalin mereka sebagai makhluk yang dulu pernah maksa dia dan Lisbeth kabur dari tempat itu. Toka nyuruh yang lain mundur, ngadepin musuh yang bahkan bisa ngalahin juara Colosseum. Tapi Toka sama sekali gak gentar. Begitu mereka masuk jangkauan, dia dengan cepat ngelumpuhin dan bikin mereka saling serang pakai skill basic. Di sini pertarungan pun selesai dalam sekejap dan levelnya pun langsung naik. Dari mayat-mayat monster itu, dia ngambil cakar mereka, bahan yang dia butuhin buat ramuan penguat Pigimaru. Lalu tiba-tiba sebuah niat membunuh yang singkat tapi instan terasa oleh semua orang. Pigimaru ngasih sinyal kalau sumbernya dari dalam tas Toka. Dia ngecek dan nemuin sumbernya, yaitu item gacha dari Raja Kerangka, si telur misterius yang sekarang bersinar terang. Di hadapan mereka, telur itu retak dan sesosok makhluk mirip kuda muncul. Lalu dengan cepat tumbuh jadi seukuran kuda yang normal. Makhluk itu dengan penuh kasih sayang ngedeketin Toka. Seras merhatiin ada organ unik di punggungnya. Itu adalah organ penyerap sihir. Sadar akan sebuah kemungkinan, Toka mulai nyalurin mana miliknya ke organ itu. Setelah minum ribuan poin mana, kuda itu tumbuh makin besar dan kuat. Sampai akhirnya berubah jadi seekor kuda perang perkasa dengan 8 kaki yang kokoh banget. Si kuda ini evolusi jadi legendary mount, terinspirasi dari legenda dunia lamanya. Toka namain makhluk itu sebagai Slave, kependekan dari Sleipnir. Slave kayaknya suka sama nama barunya, dan dengan gembira ngejilat Seras yang coba ngelus dia. Toka tersenyum, mereka baru aja ngedapetin anggota baru yang kuat dan bisa diandelin buat perjalanan mereka. Sementara kelompok Toka lagi asik menjelajahi tanah monster, para pahlawan di bawah bimbingan Dewi Visis lagi ngejalanin training arc mereka. Tapi kelas pahlawan ini udah mulai kebagi jadi beberapa geng dan keretakan pun mulai terlihat. Di kelompoknya Ayaka, para siswa diliputi keraguan dan rasa nggak percaya diri. Beda banget sama kelompoknya Asagi yang di permukaan kelihatan solid banget. Asagi dengan senyum manipulatif andalannya muji-muji kerjasama tim mereka. Bahkan nyorotin gimana Kobato yang pemalu bisa naik level berkat bantuannya gitu. Di sisi lain, Kiriara, si MVP kelas lagi frustasi berat. Dia ngerasa diremehin sama para instrukturnya. Puncak kekesalannya terjadi pas para instruktur deteksi kehadiran monster nyir yang berbahaya dan nyuruh semua pahlawan buat mundur. Ngerasa harga dirinya tuh diinjek-injek. Kiriara pun ngabain perintah itu. Dia langsung ngeluarin ultimate skillnya, yaitu Dragonic Buster, yang langsung ngelenyapin semua monster dalam sekejap. Sambil pamer, dia nuntut pengakuan atas kekuatannya. Di tengah kekacauan itu, Takao bersaudari yang lebih waspada, yaitu Itsuki dan Hijiri, lagi sibuk jadi detektif. Mereka ngediskusiin penemuan mata-mata yang mereka yakini dikirim langsung oleh Visis, nandain kalau ada konspirasi yang lagi berjalan di antara para pahlawan. Di sisi lain benua, kelompok Toka lagi santai berkemah di hutan. Berkat Slave, perjalanan mereka ini jauh lebih cepat. Udah kayak pakai kendaraan premium gitu. Toka sempat ngeliat kilatan cahaya aneh di kejauhan ke arah timur laut, arah kerajaan Nalion. Dia gak sadar kalau kembang api yang dia lihat itu adalah ledakan kekuatan dari Kiriara yang lagi ngambek gitu. Keesokan paginya, Seras dan Ivy bangun dan nemuin pemandangan gila. Toka ternyata udah ngebantai segerombolan monster sendirian selagi mereka tidur. Termasuk seekor beast berwajah manusia yang kelihatan kuat banget. Komentar santai Toka yang bilang kalau monster itu nggak seberapa bikin Ivy makin terperangah.
Dia jadi makin sadar kalau level kekuatan Toka ini udah di luar nalar, beda server lah sama yang lain. Lalu perjalanan mereka terhalang oleh barisan pergunungan yang tinggi. Sambil ngikutin jejak sempit di sepanjang tebing, kelompok itu ngerasain keheningan yang aneh. Suasananya udah kayak masuk ke zona bos gitu. Di tengah perjalanan, Lisbeth dengan polosnya ngungkapin kepercayaannya yang mutlak pada si Toka. Sebuah beban tanggung jawab yang diterima Toka dengan tekad baru. Lalu akhirnya mereka tiba di sebuah gua yang diyakini sebagai jalan masuk terakhir menuju tempat persembunyian si penyihir. Pas mereka lagi istirahat, seekor monster tiba-tiba nyergap Ivy yang dengan sigap langsung membunuhnya. Tapi insting Toka berteriak ada yang gak beres. Tiba-tiba bangkai monster itu ngeluarin lolongan mengerikan yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Ternyata monster itu punya skill pasif, yaitu panggil bala bantuan pas mati. Ya semacam sebuah jebakan Batman gitu. Dalam sekejap, Toka sadar mereka ada di tengah-tengah area pemburuan. Dan mereka baru aja mencet tombol seperti pesan makan malam gratis gitu buat semua monster yang ada di sekitar sini. Gerombolan besar pun mulai bergerak dari segala arah. Pergerakannya masih banget sampai getarannya dirasain oleh para pahlawan yang ada puluhan kilometer jauhnya. Merasa bersalah, Ivy pun nawarin diri buat jadi umpan dan ngorbanin dirinya. Tapi Toka dengan tegas nolak. Sebagai pemimpin pasukan perang penguasa lalat, dia negesin kalau pengambilan keputusan itu tanggung jawabnya. Dia ngejelasin kalau Ivy itu penting banget buat negosiasi sama si penyihir nanti. Dan cuma skill miliknya yang bisa ngadepin ancaman sebesar ini. Yaitu yang lain boleh ngelanjutin perjalanan, sementara dia bakal ngadepin badai monster itu sendirian. Di lokasi para pahlawan, situasinya gak kalah mengerikan. Mereka kini kejebak di tengah-tengah amukan monster yang sama. Para siswa lari panik, salah satu gadis terjatuh. Dan tepat pas monster mau nerima dia, Kobato datang nyelamatin. Tapi si gadis itu malah lari ketakutan, ninggalin Kobato sendirian. Ditinggalin gitu aja dalam keputusasanya, Kobato berpikir kalau setidaknya belum ada yang mati. Lalu dia teringat dengan pahit nasibnya si Toka. Saat kesadaran tragis itu menghantamnya, seekor monster menerjang ke arahnya. Toka kini sendirian di tengah hutan belantara, ngejalanin rencananya yang gila. Dia nyembunyiin Seras dan yang lainnya di sebuah gua yang aman. Lalu dia macu slap ke bentuk terkuatnya. Lewat permata di topengnya, Pigimaru jadi pengeras suara raksasa. Nyarin suara Toka buat mancing seluruh gerombolan monster ke satu titik, yaitu dirinya sendiri. Maka dimulailah pemburuan paling berbahaya. Slip melesat nembus hutan, dan di belakangnya, gelombang monster yang jumlahnya tak terhitung ngejar kayak tsunami. Sadar sama resiko yang dia ambil, Toka nanya ke kedua familiarnya, apa mereka siap mempertaruhkan nyawanya. Tanpa ragu, mereka setuju. Dengan itu, Toka bergabung dengan Pigimaru jadi satu kesatuan yang siap ngadepin badai. Sementara Toka mempertaruhkan segalanya, camp para pahlawan justru hancur dari dalam. Kabar duka datang yang mana dua teman sekelas mereka tewas dalam amukan monster. Ayaka yang dipenuhi amarah dan kesedihan langsung ngekonfrontasi si Yasu yang ada di satu kelompok yang sama-sama korban. Yasu tanpa ngerasa bersalah sedikit pun ngejawab dengan dingin kalau sebagai pahlawan peringkat tinggi, nyawanya itu lebih berharga. Dia mentengin dirinya sendiri sambil nyebut para korban tewas karena mereka lemah. Ayaka nggak terima, nuduh Yasu sengaja gak ngapa-ngapain. Tuduhan itu pun nyulut amarah Yasu. Dia teriak kalau para korban itu pantas buat mati. Mereka tuh orang-orang yang sama yang dulu nyampakin dan ngejek Toka di belakang punggungnya. Bagi Yasu, yang ternyata diem-diem dia itu ketua fans klubnya Toka, kematian mereka itu adalah karma. Ngeliat perdebatan itu, Kirihara nyela pakai cemoohan. Dia gak ngebela Ayaka, malah ngeredain Yasu. Nyebut dia pengecut menyedihkan yang gak tahu batas kemampuannya. Dengan sombongnya, dia mulai pidato soal kaliber bangsawan yang katanya cuma dimiliki sama orang-orang sepertinya. Yasu yang murka langsung bales. Dia negasin kalau peringkat S itu gak berarti segalanya. Dia nunjuk Ayaka yang skillnya belum bangkit dan Asagi yang peringkat B tapi lebih efektif dari Oyamada yang memiliki peringkat A. Ini merupakan sebuah analisis meta yang sangat jitu. Yasu pun di sini bersumpah suatu hari nanti bakal ngebuktiin siapa yang benar-benar unggul. Sebelum pergi, Kirihara natap Ayaka dengan dingin, nyebut dia sebagai aib bagi peringkat S. Hinaan itu ninggalin Ayaka yang tertegun, dan yang lainnya baru sadar kalau di tengah semua drama itu, Kobato udah menghilang. Sementara itu di dalam gua, Ivy gak bisa tenang. Dia ngejelasin ke Seras kalau Toka gak mungkin lagi dalam kondisi puncak. Dia curiga kalau selama ini Toka sengaja ngorbanin tidurnya sendiri dengan pakai skill tidur ke mereka setiap malam, biar mereka bisa istirahat. Intinya, Toka ini ngebuff timnya, tapi ngedebuff dirinya sendiri. Dengan kalian gerak tanpa suara dan penglihatan malamnya, Ivy negasin kalau cuma dialah satu-satunya yang bisa nyusul dan ngasih dukungan.
Seras yang sekarang megang tanggung jawab sebagai pemimpin sementara awalnya ragu, tapi dia ngerti logika di balik argumennya Ivy. Setelah nguji keteguhan hati Ivy, Seras ngasih izin. Sambil senyum tipis, Ivy pun ngegoda Seras soal perasaannya ke Toka. Seras dengan muka merah ngejawab kalau itu hal yang wajar. Dengan janji bakal balik hidup-hidup, Ivy pun ngilang ke dalam kegelapan buat nyusul sang pelopor mereka. Di luar sana, Toka lagi frustasi berat. Monster-monster ini terutama yang berwajah manusia ternyata pinter dan beradaptasi cepet sama serangannya. Bahkan skill lumpuhnya cuma bisa nahan mereka sesaat. Di tengah keputusasaan, hujan deras turun, ngeredam suara dan ngebatasin pandangannya. Sementara bar MP-nya terkuras cepet banget. Sadar kalau dia cuma punya waktu sekitar 10 menit sebelum kehabisan bensin, Toka ngambil keputusan nekat. Dia harus naik level buat bertahan hidup. Dengan tekad baru, dia muter arah, nyerbu balik ke jantung gerombolan, ngincer monster berwajah manusia yang ngasih SP paling gede. Pakai kombinasi skill gelap dan lumpuh, dan nyiptain kekacauan, lalu ngabisin target utamanya pakai besek. Gelombang pengalaman langsung mulihin statistiknya, ngasih dia energi buat lanjut bertarung. Dia sadar, satu-satunya cara buat menang adalah dengan terus manen monster kuat buat naik level beruntun. Dia di sini pun nemuin cheat code buat unlimited stamina. Pertarungan brutal pun berlanjut. Toka pakai berbagai taktik licik, kayak lompat dari slave buat nyerang dari belakang, dan pakai monster lain jadi tameng. Tapi pas slave kesandung tumpukan mayat, mereka pun terkepung. Toka di sini ngeluarin semua kemampuannya, dan secara ajaib berhasil bertahan sambil terus naik level di tengah kepungan para musuh. Di sudut lain hutan, Kobato ternyata selamat. Dia berhasil ngebunuh monster yang nyerang dia. Tapi sekarang dia lagi bergelut sama trauma dan rasa nggak berdaya. Di saat itulah Ivy nemuin dia. Tapi sebelum Ivy bisa nawarin bantuan, Itsuki Takao nyerang dia. Ngira Ivy itu monster yang mau ngancem Kobato. Pertarungan pun di sini nggak terhindarkan. Ivy dengan mudahnya ngehindarin semua serangan Itsuki yang barbar itu. Tepat sebelum situasi makin parah, Hijiri Takao turun tangan. Dengan analisisnya yang tajam, Hijiri sadar kalau Ivy ini bukan monster buas, tapi makhluk yang cerdas. Setelah nenangin adiknya itu, Hijiri mulai interogasi secara sopan. Dari jawaban isyarat Ivy, Hijiri nyimpulin kalau dia gak ada niat jahat dan lagi nyari tuannya. Kecerdasan dan kekuatan yang tersirat dari si tuan ini bikin Hijiri jadi super penasaran. Setelah suaranya pulih, Ivy pamit buat ngelanjutin pencariannya. Kembali ke medan perang utama, Toka di sini lagi ngadepin gelombang terakhir. Setelah susah payah ngalahin seekor monster gajah raksasa, fusion antara dirinya dan Pigimaru akhirnya berakhir. Mode simbiosisnya udah time out. Pigimaru udah mencapai batasnya, dan Toka sendiri terluka parah. Darah pun udah netes dari mulutnya. Ironisnya, meskipun levelnya sekarang udah ngelewatin 2000, luka fisik di tubuhnya sama sekali nggak sembuh. Naik level ternyata gak termasuk paket asuransi kesehatan. Dalam kondisi lemah inilah, dia berhadapan sama musuh terakhir, monster berwajah manusia paling cerdas yang udah ngincer dia dari awal. Makhluk licik itu ngegunain tumpukan mayat sebagai perisai, lalu nembakin sinar energi yang berhasil ngenain Toka dan ngejatuhin dia dari slave. Dalam upaya terakhir yang putus asa, Toka ngerahin sisa-sisa tenaga dan kecerdikannya. Dia ngelempar topengnya sebagai umpan buat ngalihin perhatian. Sementara Pigimaru nyamar jadi dirinya. Taktik tipuan ini sukses memberinya celah yang dia butuhin. Dia lompat ke udara dan ngedaratkan serangan lumpuh dan besek yang telak. Toka jatuh berlutut, kehabisan tenaga, bar HP-nya juga udah di titik paling kritis. Dia berhasil naik level sekali lagi. Itu ngebuka skill tingkat lanjut, tapi tubuhnya udah gak bisa digerakin. Kakinya hancur dan kesadarannya mulai memudar. Di saat itulah selalu ada satu kecoa terakhir, yaitu seekor monster yang selamat tiba-tiba lompat keluar dari tumpukan mayat, siap buat ngasih serangan yang mematikan. Tapi sebelum Toka yang kelelahan itu bisa bereaksi, sesosok bayangan melesat melewatinya. Dengan satu tebasan cepat, Ivy ngebunuh monster itu. Support has arrived. Dia tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan sang pemimpin. Setelah itu Ivy pun kembali ke gua, ngebawa Toka yang terluka parah. Setelah bersatu lagi sama Seras dan Lisbeth, dia nyeritain pertemuannya dengan 3 pahlawan cewek, yaitu Hijiri, Itsuki, dan Kobato. Ivy ngeyakinin Toka kalau dia gak nyebutin nama sama sekali. Hal itu pun bikin Toka lega karena status kematiannya di mata para pahlawan masih aman. Jadi kedoknya belum terbongkar lah. Setelah itu pada malamnya, Seras dengan telaten ngerawat luka-luka Toka. Dalam suasana yang tenang, mereka pun ngobrol intim.
Toka yang masih terlalu tegang buat tidur nerima tawaran Sheraz buat istirahat di pangkuannya. Momen pilu pun terjadi. Sheraz ngungkapin kekhawatirannya, takut kalau Toka bakal hancur karena beban balas dendam yang dia pikul sendirian. Toka dengan senyum tipis cuma minta Sheraz buat terus ada di sisinya. Percakapan mereka pun lanjut sampai terungkap fakta yang mengejutkan, yang mana Toka ternyata baru berumur 17 tahun. Dan Sheraz seorang high elf yang kelihatan dewasa, ternyata cuma 2 tahun lebih tua dari dia. Kirain udah seumuran nenek-nenek, ternyata cuma beda tipis gitu. Akhirnya Toka pun pura-pura tidur. Sheraz yang ngawasin dia diliputi sama perasaan yang makin dalam. Dalam momen kelemahan, dia nunduk, nyaris nyium si Toka. Tapi dia berhasil nahan diri di detik terakhir. Gak lama setelah itu, sadar kalau Sheraz juga gak bisa tidur, Toka nawarin buat pakai skillnya biar si Sheraz bisa istirahat. Setelah Sheraz tidur lelap, terungkaplah kalau Toka gak pernah bener-bener tidur. Dia ngaktifin skill pura-pura tidur level dewa. Dia ngeliat semuanya, dan sekarang dia sepenuhnya sadar sama perasaan Sheraz ke dia. Itu sebuah kesadaran yang rumit dan ngejutin buatnya. Di tempat lain, Ichuki Takao nanyain keputusan Kobato buat tetap ada di kelompoknya Asagi. Kobato dengan naif ngejelasin kalau dia ngerasa utang budi sama Asagi yang udah nolongin dia di ujian pertama. Ichuki ngasih peringatan buat waspada, ngerasa ada sesuatu yang berbahaya dari Asagi. Tapi Kobato malah percaya kalau sisi berbahaya itulah yang mungkin mereka butuhin. Setelah pulih, kelompok Toka ngelanjutin perjalanan mereka. Suasana di antara Toka dan Sheraz sekarang jadi agak canggung. Dipenuhi sama pengetahuan tak terucapkan soal insiden hampir ciuman, Sheraz berjuang sama perasaannya. Sementara Toka mutusin buat ngebiarin keadaan berjalan apa adanya dulu. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, mereka mulai nemuin jejak-jejak sihir kuno dan golem penjaga yang gak aktif. Pertanda mereka udah deket. Mereka akhirnya nemuin sebuah rumah kecil dengan pintu masuk ke bawah tanah. Di dalamnya mereka ngelewatin area pertambangan yang dijaga sama para golem yang lagi sibuk kerja. Perjalanan mereka berakhir di hadapan sebuah pintu yang disegel sama sihir super kuat. Pintu ini punya sistem keamanan level dewa. Toka nyalurin mana miliknya ke segel itu. Jumlah mana yang dibutuhin gede banget. Bukti kalau si penyihir ini gak pengen diganggu sama tamu gak diundang. Dengan usaha keras, pintu itu akhirnya kebuka, nampakin jalan menuju tempat perlindungan sang penyihir terlarang. Di camp para pahlawan, suasana tegang akhirnya mencair. Kobato dan Takao bersaudari udah balik dengan selamat. Asagi langsung ngeluarin jurus pelukan sinetron ke Kobato. Sementara Ayaka nunjukin kelegaan yang tulus. Hijiri Takao dengan analisisnya yang dingin ngejelasin ke yang lain kalau insiden ini lebih dari sekedar monster ngamuk biasa. Dia yakin ada mata-mata yang dikirim buat ngebunuh para siswa, dan target utamanya mungkin adalah Ayaka. Caranya yaitu ngebunuh Kobato buat ngancurin mental Ayaka. Yang notabene Ayaka ini merupakan pahlawan terkuat mereka. Intinya ngejaga Ayaka tetap stabil adalah prioritas utama. Sementara itu, Toka dan kelompoknya ngelangkah ngelewatin pintu tersegel. Mereka disambut sama pemandangan yang mustahil, yaitu sebuah dunia bawah tanah yang luas, lengkap dengan langitnya sendiri. Di tengah keajaiban itu, berdirilah seorang wanita yang udah mereka cari selama ini. Pada saat yang bersamaan di kerajaan Alion, Dewi Visis menerima laporan kalau pasukan Kekaisaran Iblis Agung udah mulai bergerak. Dengan senyum penuh antisipasi, dia ngasih perintah biar para pahlawan segera ditarik dari pelatihan mereka. Perang besar udah di depan mata, dan dia udah gak sabar gitu buat ngeliat seberapa kuat pion-pionnya udah berkembang. Kembali di dunia bawah tanah, wanita cantik itu nyambut kedatangan mereka. Dia ngenalin dirinya sebagai Erika Anale, sang penyihir terlarang. Saat Toka natap dia, tekadnya membara. Baginya, Erika bukanlah sekedar tujuan, melainkan sebuah kunci. Kunci buat ngedapetin kekuatan, kunci buat ngancurin semua yang disayangi sang dewi, dan kunci buat memastikan balas dendamnya terlaksana, apapun resikonya.